Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini agak beda nih dari biasanya, karena gue bakalan ngebahas light novel Death March Kara Hajimeru Isekai Kyouso Kyoku. Gue ngebahasnya lanjutan manga dari chapter 81. Nah, bagi kalian yang belum nonton animenya juga, silahkan ditonton dulu animenya. Ada kok di channel Mus Indonesia. Nah, bagi kalian yang belum ngikutin manganya, mending baca manganya sampai chapter 81 dulu. Abis itu nonton video ini. Yang gue bahas di sini ada di volume 5, tepatnya di chapter 5 ya. Oke, jangan lama-lama lagi deh. Sebelum itu jangan lupa tekan subscribe-nya juga sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Dan jangan lupa follow Instagram gua jo_tandayu. Karena di sana biasanya gue ngebahas tentang anime-anime dan juga live tentang anime begitu. Dah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. あなたクズの葉何よその顔好きに思えばいいさほんと自分に嫌気がさす Di manga terakhir yaitu pertarungan 1 melawan monster gorila, dan ada juga beberapa kesatria yang datang menuju ke sana. Gue lanjut dari situ. Saat kesatria itu berusaha bangkit, Sato melihat jejak bekas luka bakar di dadanya. Sir Ipasa pun berusaha berdiri, tetapi akhirnya dia jatuh kembali ke tanah sambil memuntahkan darah. Iblis pun perlahan mendekati pasangan itu untuk menghabisi mereka. Keduanya memiliki kurang dari 10% HP mereka yang tersisa dan sedang berada dalam posisi yang tidak bagus. Sato pun tidak punya pilihan selain membantu melindungi para pejuang yang jatuh sampai mereka pulih. Jadi, Sato pun memerintahkan Liza untuk bertarung dari kejauhan dan memprioritaskan penginderaan. Setelah memberi perintah kepada Liza, Sato memeriksa ulang informasi iblis yang ditampilkan di ER. Di sana terlihat bahwa iblis masih memiliki hampir 90% dari HP yang tersisa. Sato pun berteriak kepada iblis berbentuk gorila itu menggunakan keterampilan taunnya pada suaranya. Iblis itu pun segera menyerang Sato, melompati kepala Liza dan yang lainnya dengan mudah ketika mereka mencoba untuk menyerangnya. Ketika iblis itu jatuh ke arah Sato dari langit, iblis itu pun menarik lengannya. Kemudian dia pun menghampiri Sato seperti bola meriam. Sato pun menghindarinya dari jarak dekat dengan memutar tubuhnya ke samping. Tangan api terbang pun melewati Sato dan udara panas pun menyapu pipinya. Tangan iblis yang terbakar pun jauh jatuh ke tanah dalam semburan batu dan tanah. Sementara itu, 3 lengan iblis di sisi lainnya pun datang ke arah Sato dengan kekuatan yang sama dengan serangan sebelumnya. Sato pun menghindarinya dengan lompatan yang ringan. Menggambar pedang perinya, Sato pun menanamkannya dengan cukup sihir untuk memperkuat tanpa memanggil spell blade. Beberapa saat kemudian, ekor pendek iblis itu pun membentang dari belakang dan menyerang Sato seperti cambuk. Itu adalah serangan kejutan yang sama yang telah melumpuhkan prajurit sebelumnya. Sato pun melompat kembali untuk menghindarinya dan menunggu saat yang tepat untuk memakukan iblis itu langsung di wajahnya. Dengan teriakan gemericik yang tak bisa dipahaminya, iblis itu pun berhenti bergerak sejenak. Melihat celah yang sempurna itu, Sato memutuskan untuk memberikan tebasan ringan ke pergelangan kaki iblis itu dengan pedang perinya. Para kesatria yang melihat adegan gila yang tidak bisa mereka lakukan itu pun kagum dengan pedang yang indah itu dan mengira bahwa Sato adalah seorang pendekar pedang yang terkenal. Melompat ringan ke samping untuk menghindari serangan ekor lagi, Sato pun memeriksa di sekelilingnya dan dia melihat 5 atau lebih anak-anak berpakaian bagus mengintip dari sudut gang terdekat. Sato telah menjauhkan iblis dari medan perang sebelumnya, dan orang-orang yang bersembunyi di gedung-gedung terdekat bekerja sama untuk mengangkat yang terluka, termasuk Sir Ipasa dan prajurit lainnya. Tiba-tiba, sebuah dering pun bergema di sepanjang jalan, dan gerakan iblis itu pun melambat di tengah tangan apinya. Tampilan ER-nya di sebelahnya pun menunjukkan bahwa powernya telah berkurang 30%. Dari sumber suaranya, Sato melihat Arisa membunyikan bel penyegel iblis yang memancarkan cahaya biru pucat. Kemudian, Liza pun memerintahkan Tama dan Pochi untuk menyerang kakinya. Tama dan Pochi pun melompat sesuai instruksi Liza dan gadis-gadis Bisfart itu pun melesat, menusuk ke bagian belakang lutut iblis. Merasa kesal, iblis itu pun mencoba mengusir mereka dengan mengayunkan ekornya. Tetapi, pada saat itu mereka bertiga sudah di luar jangkauannya.
Mereka menggunakan strategi serang sekali lalu mundur, yang sama dengan mereka gunakan dalam pertempuran monster di labirin kota Seryu. Untuk mengalihkan perhatian iblis, Sato pun berteriak menggunakan Taun lagi untuk menarik perhatian iblis itu. Saat itu dua tembakan api pun menghantam tubuh iblis dan meledak. Arisa dan Mia menggunakan fire roots-nya yang mereka sita dari pencuri. Namun sihir tidak akan berhasil karena ulunya tahan terhadap nyala api sehingga fire roots-nya tidak akan berpengaruh padanya. Kemudian Miss Karina pun bergerak masuk seperti angin puyuh dan mengirim tendangan melayang ke sisi wajah iblis itu. Menyadari bahwa fire root tidak berfungsi, Mia malah menggunakan sihir air mantra iritasi Miss untuk membakar paru-paru iblis. Namun Sato juga merasakan sensasi terbakar pada paru-parunya. Sebenarnya dia terganggu dengan itu. Iblis itu pun mendatanginya dengan tangan apinya. Miss Karina pun mengalihkan serangan yang datang dengan tendangan dan menatap Sato dengan senyum kemenangan. Raka pun memperingatkannya untuk jangan lengah. Namun peringatan itu sudah terlambat karena tangan api iblis yang datang berlawanan dengan cepat melemparkannya ke medan perang. Beruntung pertahanan Raka yang kuat melindungi Nona Karina sehingga dia akan baik-baik saja. Bahkan setelah menerima pukulan seperti itu, dia hampir tidak terluka sama sekali. Pertahanan timbangan berlapis yang diproduksi Raka di sekitarnya jauh lebih kuat daripada shield mantra sihir praktis yang sebanding. Sehingga Sato berharap bisa membekali anak-anaknya sendiri dengan mekanisme pertahanan diri otomatis yang tahan lama. Di samping itu, pertempuran mereka terus berlanjut. Muak dengan ketidakmampuannya memukul Sato, iblis itu pun mengayunkan lengannya di sekitar kepalanya. Sementara itu, Sato pun memerintahkan gadis-gadis Bisfart-nya untuk mundur. Mendengar perintah Sato, gadis-gadis Bisfart pun melompat mundur dan beberapa detik kemudian, tanah pun meledak menjadi awan debu karena serangan iblis. Anak-anak yang mengintip dari sudut gang pun menjerit dan menutupi wajah mereka, karena tidak ada yang bisa melihat Sato di puing-puing berdebu itu. Sato pun mengambil kesempatan itu untuk berputar di belakang iblis dan melukai kaki lainnya dengan tebasan. Sementara Sato berada dalam situasi itu, dia pun mendapat beberapa pukulan di sendi bahunya. Karena Sato gagal menahan dirinya sehingga mengakibatkan HP iblis berkurang sekitar 70%. Sato pun buru-buru mengibaskan darah pada pedang dan menyeka darahnya sebelum debu menghilang. Ketika darah menetes dari luka-lukanya, iblis itu pun mengejar Sato dan mencabukkan ekornya ke arah Sato. Cahaya biru pun berkilauan dari atap gedung di dekatnya. Lalu, Nona Karina pun menghujani kepala iblis itu dengan serangan yang disebutnya Karina Kick itu. Iblis itu pun mulai menghindar ketika Sato menendang rahangnya ke atas, menjebaknya di antara serangan Sato dan rentetan serangan Karina. Gue gagal fokus cok ngelihat ilustrasi Karina besar banget sumpah. Opainya. Sato merasakan guncangan yang tidak menyenangkan di bawah telapak kakinya saat tengkorak iblis terbuka. Pengukur kesehatan iblis pun terkuras dengan kecepatan luar biasa sekarang. Sato pun memerintahkan Liza untuk maju menyerang. Tombak ajaib Liza pun menarik busur cahaya merah di udara saat melaju ke arah leher iblis menggunakan spell blade yang tidak disadarinya. Serangan itu pun membuat HP terkuras hingga menjadi 0. Iblis itu pun hancur menjadi debu hitam dan angin pun menyapu menghapus jejak keberadaannya. Sambil membungkuk, Liza pun mengambil sesuatu dari tanah tempat debu tadi berada. Dia mengumpulkan inti kecil seukuran ibu jari dan tanduk merah kecil lalu menyerahkannya kepada Sato. Ketika Sato melihat lebih dekat ke objek itu, layar AR pun menunjukkan nama tanduk pendek itu. Deskripsi terperinci menunjukkan bahwa itu dapat mengubah makhluk cerdas menjadi iblis. Sato menduga itulah penyebab iblis tiba-tiba muncul di kota karena dia telah mencarinya di seluruh map. Setelah menyimpan barang itu di storage, Sato pun bergerak untuk menyelamatkan yang terluka. Dia kembali ke tempat Sir Ipasa dan yang lainnya bertempur, di mana 3 atau lebih kereta hancur bersama. Bintik biru di radar Sato pun yang menandakan itu adalah sekutu sudah mulai mendekat sekarang. Sato pun melompat ke kereta Candy yang sederhana dan memasuki pintu yang terbuka. Di sana, Sato terus memanggil Miss Sarah. Namun kelopak matanya tetap tertutup dan gemetar kesakitan. HP-nya telah turun sekitar 40% dan kondisi statusnya menunjukkan luka internal yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri. Jadi,
Sato pun membuat ramuan ajaib untuk dituangkan ke dalam mulutnya. Namun, ramuan itu mengalir keluar dari bibirnya dan membuatnya sulit untuk menelangnya. Meskipun Sato merasa tidak enak tentang hal itu, dia pun tidak punya pilihan selain membawa ramuan itu ke mulutnya dan menyalurkannya ke mulut Miss Sarah. Sato pun merasakan ramuan ajaib itu melewati bibir Miss Sarah yang lembut dan mengalir ke tenggorokannya. Mata Miss Sarah pun terbuka dengan lemah. Sato pun mengangkat Miss Sarah di lengannya dan membawanya keluar dari kereta. Miss Sarah pun menundukkan kepalanya dan terus menekannya jari-jari ke bibirnya. Hanya karena mereka menyelamatkan Miss Sarah, bukan berarti kekacauan telah berakhir. Setelah mereka membawanya dan lainnya yang terluka ke kuil, mereka berpisah dengan Tolma dan keluarganya di sana. Kemudian, mereka dipanggil ke istana Raja Muda, di mana Sato menerima ucapan terima kasihnya, medali, 100 koin emas dan undangan untuk jamuan makan. Hanya Nona Karina dan Sato yang dapat menikmati makan malam yang luar biasa lezat itu. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mereproduksi hidangan itu untuk sisa kelompoknya nanti. Setelah jamuan makan selesai, mereka pun pindah ke salon untuk mengobrol. Para wanita yang sopan terlibat dalam gosip romantis pun mengelilingi Nona Karina. Di sana, Nona Karina pun ditanya oleh istri Raja Muda apakah dia tunangan Sato. Nona Karina pun langsung menyangkalnya. Meskipun Nona Karina bertingkah angkuh, tetapi sebenarnya dia sangat pemalu. Jadi, dia kesulitan berinteraksi dengan semua wajah baru itu. Sato sendiri ya juga sudah dikepung oleh orang-orang yang dengan pertanyaan tentang pertahanan kota Muno dan pertempuran dengan iblis sebelumnya. Salah satu bangsawan bersikeras bahwa Sato harus berpartisipasi dalam turnamen. Jadi, Sato pun mengulangi penjelasannya sambil menolak dengan sopan. Karena dia lebih suka menonton turnamen daripada bertarung di dalamnya. Dan tentang para kesatria, Sato pun menemukan alasan mengapa kesatria Kekaisaran Sir Ipasa membela Nona Sarah dari iblis yang lebih rendah saat itu dan bukan kesatria kuil Sir Keon. Alasannya, para kesatria kuil sedang dalam misi untuk mengalahkan sayap-sayap kebebasan. Raja Muda itu pun tampak bingung mendengar bahwa Sato tidak akan berpartisipasi dalam turnamen. Raja Muda pun menjelaskan jika dia secara formal merekomendasikan Sato, dia dapat melewati pendahuluan dan berpartisipasi dalam pemilihan akhir. Dengan rendah hati, Sato pun menyarankan Raja Muda itu untuk memberikan kehormatan seperti itu kepada prajurit yang layak yang dimilikinya. Setelah Sato berulang kali menolaknya, Raja Muda itu pun akhirnya menerima keputusan Sato. Kemudian, Raja Muda pun mengatakan bahwa dia telah diberitahu tentang pedang Sato yang mampu menembus kulit iblis. Dan dia bertanya apakah itu dibuat oleh Master Pandai Besi. Sato pun membenarkannya dengan mengatakan bahwa Penatua Dohal dari kekuasaan Bolehat memberinya kehormatan besar untuk menempa itu. Mendengar itu, Raja Muda pun terkesan. Karena Penatua Dohal itu telah menolak untuk membuat pedang untuk siapapun yang tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan untuk bangsawan kelas atas, Raja Muda dan teman-temannya pun ingin melihat pedangnya. Jadi, mereka membawanya ke salon dan Sato telah memberikannya kepada mereka ketika dia datang ke kastil. Menerima pedang peri dari pelayan, Raja Muda pun kaget ketika matanya mendarat di gagang. Para bangsawan pun memiliki reaksi yang sama. Itu adalah materai yang hanya ditempelkan pada mahakarya sejati, bahkan di antara karya Penatua Dohal. Sambil menarik pedangnya, Sato meletakkannya di atas dudukan yang dibuat pelayan untuk menunjukkannya kepada Raja Muda. Pernyataan kekaguman pun memenuhi ruangan itu. Itu memang senjata yang indah, tapi Sato tidak mengira itu akan memikat para bangsawan yang cerdas itu. Setelah beberapa lama, topik pembicaraan mereka pun beralih ke politik pribadi kota Guru Rian. Sato pun meminta izin untuk keluar sebentar. Bagaimanapun juga, orang luar tidak seharusnya mendengar itu. Setelah keluar, sebuah suara pun memanggil Sato, dan Sato pun menoleh untuk melihat Miss Sarah. Sato pun menyapanya dan kemudian Miss Sarah pun mengajak Sato untuk berjalan-jalan di taman. Miss Sarah dan Sato pun berjalan di sepanjang jalan air di tengah suara sungai yang bergelembung dan kicauan binatang malam. Kemudian, Miss Sarah pun bertanya kepada Sato, apakah dia pikir dia dapat mengubah nasib. Sato pun menjawabnya itu sangatlah bisa. Sato menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya takdir yang tidak bisa diubah. Mendengar itu,
Misara pun goyah seolah-olah dia sedang berjuang dengan beberapa konflik batin. Sarah yang merupakan putri adipati dan pendeta Oracle pasti memiliki semua jenis masalah yang membebani dirinya. Melihat reaksi Sarah, Sato pun mengatakan untuk memberitahunya jika ada seseorang yang mencoba memaksakan nasib konyol kepadanya sehingga dia bisa menghentikannya. Keheningan aneh pun menyelimuti mereka untuk sesaat. Tiba-tiba, sebuah suara dari kegelapan pun membuat Misara tersentak. Dari balik semak yang sangat tinggi, Tolma pun muncul di jalan. Tolma pun meminta maaf karena mengganggu mereka. Dia mengatakan dia hanya ingin berterima kasih kepada Sato atas bantuannya hari itu. Sato pun segera mengajak mereka untuk kembali ke salon. Tolma pun mulai berjalan kembali ke salon yang diikuti Sato dan Sarah. Saat mereka berjalan, Tolma pun mulai percakapan baru. Tolma sekali lagi memberikan apresiasi kepada Sato dan kelompoknya karena telah membantu melawan iblis dan menyembuhkan korban yang terluka dengan sihir sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Lalu, Sato pun bertanya kepada Sarah tentang sihir yang bisa membangkitkan orang mati. Sarah pun menjawabnya tidak ada. Namun, Tolma menyinggung tentang bangsawan muda yang dibunuh dan wanita suci. Ekspresi Misara pun berubah pada kesalahan Tolma itu dan memperingatkannya untuk tidak membahasnya. Tolma pun minta maaf karena telah membicarakan apa yang tidak seharusnya dibicarakan dan meminta Sato untuk melupakannya. Sato pun mengerti. Sato menduga bahwa keberadaan barang kebangkitan yang telah dirahasiakan atau persyaratan untuk menggunakannya sangat ketat sehingga hanya dapat digunakan dalam kondisi tertentu. Raja muda pun menyambut mereka bertiga ketika mereka kembali ke salon. Istri Raja muda pun memberitahu Misara bahwa seorang kurir telah datang dari kuil Tenion beberapa saat yang lalu. Setelah berterima kasih, Misara pun mulai menuju kamar tempat kurir itu menunggu. Karena suatu alasan, Tolma pun mengejarnya dan Sato pun akhirnya mengikuti mereka juga. Kurir itu pun mengatakan bahwa ada panggilan darurat dari kuil Tenion di ibu kota lama. Karena pesan itu disampaikan dengan lampu sinyal dari sungai besar, jadi dia tidak tahu rinciannya. Sarah pun mengerti dan dia akan meminjam kapal cepat dari Raja Muda untuk segera pulang. Ketika Sato mendengarkan pertukaran pesan Sarah dengan pendeta, dia pun membuka peta untuk memeriksa situasi di sekitar ibu kota lama dan kuil Tenion. Tetapi dia tidak melihat tanda-tanda adanya gangguan besar sehingga dia berasumsi bahwa itu hanyalah masalah internal kuil. Karena berlayar di malam hari dilarang bahkan dalam keadaan darurat, sehingga diputuskan bahwa Raja Muda akan menyiapkan kapal cepat sehingga Nona Sarah dapat berangkat ke ibu kota lama di pagi hari. Sato pun melihat Misara pagi itu di dermaga eksklusif para bangsawan. Arisa dan Mia pun mengawasi Sato dari belakang. Seolah-olah mereka memergokinya dengan Sarah. Lonceng kota Guru Rian pun berdering untuk mengumumkan bahwa sebuah kapal sedang lewat untuk urusan mendesak. Seseorang pun mengibarkan bendera dari menara kontrol dermaga dan kapal cepat yang menunggu di sungai yang terbuka pun tiba-tiba lepas landas dengan kecepatan penuh. Tama dan Poci yang berada di sisi Sato pun melambai dengan panik karena terkejut. Sato pun berencana untuk meminta izin naik di kapal yang sama sebagai hadiah karena mengalahkan sang iblis. Nah, mungkin untuk segini dulu pembahasan Death March kali ini. Di video selanjutnya gue bakalan lanjut lagi di volume kelima yang chapter 6. Terus untuk video pembahasan Death March ini mungkin kita akan uploadnya 2 hari sekali atau kalau bisa sih 1 hari sekali. Kenapa gue pengennya 2 hari sekali? Karena maksud gue itu di hari berikutnya itu ada selingan video baru gitu. Entah pembahasan tentang karakter-karakter yang ada di Tsukimichi atau nanti pembahasan novel baru. Contohnya nanti pas Shinkanomi-nya tamat. Nah, jadi gue akan selingan itu. Jadi Shinkanomi hari ini, besok Deathmarch, abis itu balik lagi, abis itu Deathmarch gitu. Jadi aman gak ya kira-kira ya? Oke deh, sampai segini dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.